Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan berikutnya adalah Istana Gubernur Jenderal. Jadi historiografi kolonial ditulis di istana Gubernur Jenderal. Nah, di sini merupakan suatu periode baru. Jadi ketika VOC mengalami kebangkrutan karena tadi boros, kemudian hidup dengan keangkuhan dan kesombongan, sehingga kemudian VOC bangkrut dan akhirnya kekuasaan VOC di Nusantara ini diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kerajaan. Nah, di sini Gubernur Jenderal adalah merupakan wakil dari raja yang bertahta di negeri Belanda, dan kemudian disinilah tradisi sejarah juga ditulis di istana Gubernur Jenderal. Penulisan sejarah ini tentu saja merupakan penulisan yang berlandaskan sumber-sumber arsip yang memang dikirimkan dari berbagai wilayah yang memang sudah dikuasai. Jadi daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda tentu saja akan mempunyai pemerintahan kolonial ya, dengan pejabat-pejabat yang merupakan perpanjangan dari Gubernur Jenderal. Jadi di daerah misalnya ada provinsi, di provinsi itu ada gubernur provinsi, kemudian gubernur provinsi mempunyai bawahan yaitu residen yang ada di Karesidenan, dan kemudian residen itu mempunyai asisten residen di beberapa kabupaten di wilayah Karesidenan, dan kemudian residen itu mengawasi bupati-bupati yang ada di wilayah yang dikuasai itu. Nah, sehingga asisten residen yang kemudian juga dibantu oleh kontrolir, ya, mereka akan mengirimkan data yang penting yang tentu saja menjadi sumber dari arsip-arsip kolonial. Jadi pengarsipan kolonial ini lebih teratur dibandingkan dengan cara yang ditempuh oleh VOC. Jadi pemerintah Hindia Belanda bisa ya menghasilkan karya-karya sejarah selain dari sumber-sumber kearsipan, juga dari sumber-sumber tulisan. Ya, itu penulis-penulis yang sebenarnya mereka itu adalah merupakan pamong praja Belanda yang kemudian diturunkan ke wilayah negeri jajahan. Mereka menjadi pejabat-pejabat ya, seperti kontrolir, seperti asisten residen, dan kebanyakan mereka sebelum berangkat ke negeri jajahan, mereka mendapat ya, katakanlah pembekalan dalam bentuk mata kuliah Indologi. Nah, sehingga banyak terjadi
pejabat-pejabat itu meskipun bukan ahli sejarah, bukan ahli bahasa, bukan ahli antropologi, tetapi mereka bisa mendeskripsikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan di daerah-daerah itu. Nah, sehingga hasil-hasil tulisan yang digarap dengan teliti ini memang menghasilkan tulisan-tulisan yang pada awalnya merupakan seperti karya yang bersifat antropologis ya. Jadi dulu lebih terkenal sebagai karya etnografi. Jadi etnografi itu dikumpulkan sehingga di kemudian hari muncul apa yang disebut dengan etnologi. Jadi sebenarnya awalnya memang merupakan pengumpulan data etnografi, karena bangsa Nusantara ini merupakan bangsa yang berbangsa-bangsa atau bersuku-suku bangsa yang berbeda-beda, yang mempunyai keunikan masing-masing, dan itu sangat menarik bagi para pejabat-pejabat pamong praja Belanda yang diturunkan di negeri jajahan. Nah, sehingga bisa terjadi seorang pejabat itu akan mempunyai keterampilan atau katakanlah mempunyai ilmu ya, menguasai misalnya antropologi, etnologi, bisa menguasai bahasa, bisa menguasai sejarah. Nah, sehingga di kemudian hari karya-karya itu menjadi sumber penulisan, terutama untuk penulisan sejarah. Nah, jadi sumber arsip memang ini sumbernya jelas orang pribumi, ya, orang Indonesia atau bangsa Nusantara itu. Jadi mereka ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, kehidupan sukunya. Nah, kemudian ditulis ya, meskipun mereka bukan seorang ilmuwan, tetapi sering terjadi pejabat-pejabat itu kemudian mempunyai karir ilmuwan yang juga dicontohkan. Misalnya di Banyumas dulu pernah ada seorang pejabat yang bernama Van, yang terutama di Banjarnegara itu ahli antropologi yang terkenal, gitu kan. Itu tadinya merupakan pejabat di tingkat kabupaten ya, tetapi kemudian pernah menjadi gubernur Papua gitu ya, atau Papua New Guinea ya, Papua ya. Jadi pernah menjadi gubernur Papua, yaitu kalau tidak salah Van Baal. Jadi Van Baal dulunya adalah orang yang sering menulis tentang tradisi-tradisi pada masyarakat contohnya di Banyumas ya. Jadi beliau pernah menulis mengenai tradisi membuat keramik di Banjarnegara. Nah, Van Baal ini kemudian setelah menjadi gubernur di Papua, kemudian kembali ke negeri Belanda menulis disertasi. Akhirnya beliau menjadi ahli antropologi. Jadi bisa jadi seperti itu para pejabat-pejabat Belanda yang diturunkan di negeri jajahan bisa menjadi seorang penulis yang awal ya, misalnya asisten residen
di Jawa Timur misalnya Knebel misalnya menulis Babat Pasir, Babat Banyumas pada tahun 1900 dan 901 misalnya, dan itu merupakan karya yang sebenarnya bisa berbau bahasa atau karya babat, tetapi juga ada unsur antropologinya. Jadi sebenarnya historiografi kolonial ini bisa sangat membantu terutama untuk mencari dan menemukan sumber-sumber lokal yang mungkin saja mereka catat ketika mereka berada di daerah-daerah atau lokal-lokal dari Nusantara ini. Nah, sehingga kemudian terjadi atau terkumpul kekayaan keanekaragaman budaya, bahasa, dan sejarah yang ada di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.